Oke, untuk adikers, kita sampai ke 4.3, yaitu nilai perbandingan trigonometri untuk 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Dan sudut-sudut ini ya disebut dengan sudut istimewa. Kenapa disebut sudut istimewa pada trigonometri? Karena kita bisa mendapatkan nilai perbandingan trigonometri untuk sudut-sudut ini tanpa menggunakan kalkulator. Ya, gimana caranya? Nah, coba lihat nih caranya gimana. Oke. Di sini yang pertama, Pak Komar punya segitiga sama kaki ya. Segitiga sama kaki ABC, siku-sikunya di A. AB-nya 1 cm, kemudian AC-nya 1 cm, dan BC-nya berdasarkan teorema Pitagoras, maka kita bisa mencari BC ya. BC kuadrat sama dengan 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Ini ya. Karena BC itu yang paling panjang. Berarti ini 1 kuadrat 1 ditambah 1 sama dengan 2. Sehingga BC-nya sama dengan akar 2. Nah, ini BC-nya sama dengan akar 2. Yang selanjutnya, karena ini segitiga sama kaki, berarti sudut-sudut pada kakinya ini besarnya juga sama. Segi ya. Total sudut pada segitiga totalnya sama dengan 180 derajat. Berarti ini udah ada 90 derajat, sehingga masing-masing untuk B dan C-nya 45 derajat. Ini 45 derajat ya. 45 tambah 45, 90 ditambah 90, 180. Oke. Nah, kita sekarang berpatokan ke sudut yang 45 yang bawah ini ya. Akan mencari nilai perbandingan trigonometrinya untuk sudut 45 derajat ini ya. Nah, untuk mendapatkan nilai perbandingannya, kita tentukan dulu mana miringnya. Yang miringnya yang paling panjang ya, yang tidak kena siku-siku, yaitu sisi BC. Ini miringnya. Nah, kemudian ini ya di depan. Nah, depannya ini. Di depannya yang itu tuh depan ya. Ini depan. Dan satu lagi ini samping. Kalau kita cari ya, sekarang cari sin. Sin 45 derajat. Sin itu apa? Depan per miring. Depannya berapa? 1 cm. 1 per miringnya akar 2. Jadi 1 per akar 2 sama dengan, kalau kita rasionalkan, kita kali dengan akar 2 per akar 2 sama dengan akar 2 kali akar 2 jadi 2. Ini 1 akar 2. Jadi setengah akar 2. Ini sin 45. Kemudian cos 45 derajat. Cos itu samping per miring ya. Sampingnya mana? Nah, sampingnya ini 1 ya. Miringnya berapa? Miringnya akar 2. Oke, sama ya, kita kalikan akar 2 per akar 2 sama dengan akar 2 kali akar 2 jadi 2. Ini 1 akar 2. Dapat ya, ternyata sama. Sin 45 dengan cos 45 sama, setengah akar 2. Satu lagi kita akan cari yang tan 45 derajatnya. Tan itu apa? Sa, depan per samping. Depannya 1, sampingnya 1. Berarti sama dengan 1 per 1 sama dengan 1. Nah, inilah ya nilai perbandingan trigonometri untuk sudut 45 derajat. Dapat ya tanpa menggunakan kalkulator. Oke, sebelumnya kita sudah dapat nilai perbandingan trigonometri untuk sudut 45 derajat. Dan kita sekarang akan cari nilai perbandingan trigonometri untuk sudut yang lainnya. Di sini Pak Komar punya segitiga sama sisi ya. Nah kan sisinya Pak Komar tuliskan 2 cm, 2 cm, 2 cm. Pak, kalau saya mau ganti jadi 4 cm boleh nggak? Boleh. Mau 100 cm boleh nggak? Tidak masalah ya.
sama karena ini nanti bentuknya perbandingan. Coba perhatikan di sini karena ini segitiga sama sisi, berarti sudut-sudut pada sisinya semuanya sama besar ya. Totalnya kan 180 derajat, berarti masing-masingnya berapa? 60 derajat ya. Masing-masing sudutnya 60 derajat. Nah, kalau Pak Komar ambil atau tarik garis tinggi dari sini, tarik garis tinggi. Nah, gini. Maka ini jadi 30 derajat dan 30 derajat gitu ya. Ini 90 derajat. Dan panjangnya ini Kak Komar tuliskan di sini ya. A B C. Oke. Panjang BC ini setengahnya ya. Setengah dari 2. Berarti ini jadi 1 cm. Nah, panjang AB kita bisa cari panjang AB-nya dengan teorema Pitagoras. Karena AB bukan sisi yang terpanjang ya, bukan sisi miringnya, berarti dikurang, yaitu 2 kuadrat dikurang 1 kuadrat sama dengan 4 dikurang 1 sama dengan 3, sehingga AB-nya sama dengan akar 3. Oke, AB-nya ini akar 3 gitu ya. Nah, dari sini kita akan mencari nilai perbandingan trigonometri untuk sudut 60 derajat. Oke, kita pisahkan segitiga ABC-nya. Ini A, B, C ya. A, B, C. Sudut B-nya 90 derajat. Terus yang ininya 60 derajat ya. Kemudian sisinya 2 cm, 1 cm, dan akar 3 cm. Oke, nah sekarang kita akan mencari nilai perbandingan trigonometri untuk derajat. Kita tentukan dulu mana samping, miring, dan depannya. Oke, untuk sisi miring yang paling panjang ini sisi AC ya. Miringnya yang AC. Yang depan, ini depannya berarti yang AB. Ini depan, dan bagian sampingnya yang BC. Samping. Ini ya. Oke. Kita mulai dari sin. Sin 60 derajat sama dengan depan per miring. Depannya akar 3, miringnya 2. Kemudian cos 60 derajat sama dengan samping per miring. Sampingnya 1 cm dan miringnya 2. Dan tan 60 derajat sama dengan depan per samping. Depannya akar 3, sampingnya 1. Nah, ya. Nah, ini nilai perbandingan trigonometri untuk sudut 60 derajat ya. Kita bisa dapat tanpa menggunakan kalkulator. Oke. Dan lanjut kita akan cari untuk sudut yang 30 derajatnya. Di sini tadi segitiganya segitiga A. Ya, segitiganya segitiga A B C, di sini 90 derajat, 2 cm, akar 3 cm, 1 cm. Nah, 30 derajatnya di sini ya. Oke. 30 derajat. Nah, yuk kita cari ya. Di sini untuk mencari perbandingan trigonometri, nilai perbandingan trigonometrinya kita tentukan dulu mana samping, miring, dan depannya. Oke. Untuk sisi miring yang paling panjang ya, ini sisi yang AC, ini miring. Nah, hati-hati di sini untuk sisi depannya. Ini kan sudutnya yang kita yang jadi patokannya yang 30 derajatnya yang di atas, berarti depannya ini, di depan sudutnya tuh yang ini depannya yang BC. Berarti depannya yang
BC. Sedangkan yang akar 3 ini sampingnya. Oke. Sin ya. Sin 30 derajat. Tuh, depan per miring. Depannya 1, miringnya 2. Kemudian cos 30 derajat sama dengan depan samping per miring. Samping per miring. Sampingnya akar 3 dan miringnya 2. Dan satu lagi tan 30 derajat sama dengan depan per samping, yaitu depan per samping. Depannya 1, sampingnya akar 3. Dapat ya? Berarti kita sudah punya nilai perbandingan untuk sudut 45, 60, dan 30. Oke, kita lanjut untuk mencari nilai perbandingan trigonometri untuk sudut. Yang selanjutnya kita akan mencari nilai perbandingan trigonometri untuk sudut 0 derajat ya. Oke, perhatikan di sini sebagai ilustrasinya. Ini ada segitiga ABC, siku-sikunya di B. Nah, sisi miringnya kalau sudutnya yang ini ya, sudutnya yang A itu berarti miringnya yang AC. Ini sisi miring. Oke, yang AC ya. Nah, sisi depannya, sisi depan sudut yang BC, ini depan. Dan sisi samping sudutnya yang AB, ini samping. Nah, kemudian coba kita lihat ilustrasinya. Di sini kalau sisi titik C-nya ya, titik C-nya kita turunkan. Nah, ini maka sudutnya akan semakin kecil ya. C-nya semakin turun, sudutnya semakin kecil. Nah, sampai dengan saat ketika C-nya nempel di B. Nah, C-nya nempel di B gini. Nempel ya. Maka ya sudut yang di A-nya jadi 0 derajat. Jadi 0 derajat itu ketika sudut C-nya, ketika titik C-nya nempel di B. Gitu ya. Ini trigonometrinya. Oke. Untuk sin ya. Sin 0 derajat, sin itu sama dengan depan per miring. Depannya ya, depan 0 derajat tadi yang mana? Yang BC. BC-nya berapa? Untuk kasus ini, kasus 0 derajat, BC-nya 0 ya. Karena sudah nempel nih, B sama C-nya nempel sehingga jaraknya 0. 0 per miringnya. Miringnya ya anggaplah kita ini 1 ya. Ini 1 misalkan ya AB-nya. AB-nya 1 berarti miringnya AC juga 1 ya, sama dengan 0. Kemudian yang kedua, untuk cos 0 derajat, ini sama dengan samping per miring. Sampingnya, nih samping yang mana? Yang AB ya. AB 1 per miringnya AC. Tadi AC-nya ini sudah nempel dengan AB, berarti sama ya. AC sama dengan AB, berarti 1 juga. Ini sama dengan 1. Dan tan 0 derajat, tan itu sama dengan depan per samping. Depannya tadi 0, sampingnya ya. Sampingnya yang AB 1 kan 0 ya. Ini untuk tangannya. Kita ini ilustrasi untuk sudut 90 derajat ya. Sama tadi sisi miringnya yang AC, ini sisi miring. Sisi depannya yang BC dan sisi sampingnya yang AB. Samping. Nah, untuk proses menjadi 90 derajat ini ya. Ini sudut A-nya kita geser, kan semakin bergeser ini semakin besar ya, semakin besar sudutnya. Digeser ke kiri semakin besar gitu ya. Ini semakin besar dan sampai akhirnya gitu ya,
si titik A-nya nempel sama titik B. Ini titik A-nya nempel dengan titik B, ya. Terbentuklah sudut 90 derajat. Oke. Nah, dari ilustrasi ini kita bisa menentukan sin. Sin 90 derajat sama dengan depan per miring. Depannya tadi yang BC, ya. Lihat yang ini. BC-nya kita ambil patokan, misalkan BC-nya 1 ya. BC-nya 1. Oke, 1 per miring. Miringnya, oke, miringnya AC. Ya, miringnya AC. AC itu, nah sama ya, ternyata AC sama dengan BC untuk kasus ketika sudutnya menjadi 90 derajat. Berarti 1 juga sama dengan 1. Cos 90 derajat samping per miring. Sampingnya, ya, sampingnya yang AB. AB-nya berapa? Jarak A ke B 0, ya. Per miringnya 1 jadi sama dengan 0, dan tan 90 derajat ini sama dengan depan per samping. Depannya, ya, depannya yang ini BC 1 per sampingnya yang AB. Sampingnya yang AB 0. 1 per 0 ini tak terdefinisi. Karena dalam matematika tidak boleh membagi dengan 0, ya. Jadi kita sudah mendapatkan, ya, cara bagaimana memperoleh nilai perbandingan trigonometri untuk 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat, ya. Dan saat ini kita akan buat tabel untuk memudahkan kalian. Kesimpulannya gitu ya. Sin 0 derajat tadi berapa? 0, ya. Ini setengah. Kemudian 45 derajat setengah akar 2. Ini setengah akar 3 dan 1. Dan karena ini sudut istimewa, selain istimewa dari cara pencariannya, juga ini memiliki nilai keistimewaan karena mudah untuk dihafal, ya. Kita lihat di sini cara menghafalnya gimana. Ini 0 itu sebenarnya setengah akar 0, setengah akar 1, ini setengah akar 2, setengah akar 3, setengah akar 4. Gitu ya. Ini berurutan. Akar 0 berapa? 0. 0 kali setengah jadi 0. Akar 1, 1. Ya. Kali setengah, setengah. Akar 2, akar 3. Akar 4 itu kan 2 ya. Setengah kali 2 sama dengan 1. Jadi sebetulnya ini ada pola, ya. Ada pola dari mulai 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Gitu ya. Ini polanya. Gitu ya. Gampang dihafalkannya. Oke, tinggal setengah, 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 setengah. Akar 1, akar 2, akar 3, akar 4. Nah, untuk cosnya tinggal dibalik, ya. Jadi dari 1, udah gitu turun jadi setengah akar 3, turun lagi jadi setengah akar 2, turun lagi setengah akar 1 atau setengah sama setengah akar 0 atau 0. Ya, untuk tangannya, untuk tangan biar gampang, kita sin per cos aja. 0 per 1 jadi 0. Setengah bagi setengah akar 3 jadi 1 per akar 3 atau 1 per 3 akar 3. Dan 45-nya setengah akar 2 dibagi setengah akar 2 jadi 1. Ini setengah akar 3 dibagi setengah jadi akar 3, dan ini tak terdefinisi. Definisi. Oke, ini ya. Mudah cara menghafalkannya. Ingat ada polanya. Polanya berurutan dari mulai akar 0 sampai dengan akar 4. Untuk yang sin, sedangkan untuk yang cosnya dibalik, ya. Untuk yang tan jadi sin per cos aja biar gampang. Ya. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh soalnya ya. Di sini Pak Komar ambil soal dari buku BSE.
Diberikan suatu segitiga siku-siku KLM, ini segitiga siku KLM. Siku-siku di L jika LM sama dengan 5 dan sudut M-nya 30 derajat. Oke, hitunglah panjang KL dan MK. Untuk menjawab soal ini, yang pertama kita tentukan dulu sisi miring depan dan sampingnya. Sisi miring yang ini yang tidak kena ke siku-siku. Kemudian ini sisi depannya dan satu lagi nih sisi samping. Nah, yang sudah ada itu sisi sampingnya. Ditanyakannya KL. KL tuh depan. Depan yang ditanyakan, samping diketahui. Depan, samping, desa. Pakai apa itu? Tan. Ya, pakai tan. Oke. Berarti kita gunain tan. Tan 30 derajat ini sama dengan desa ya, depan per samping. Tan 30 derajat berapa? 1/3 akar 3 di sini ya. Nah, tan 30 derajat itu sama dengan 1/3 akar 3. Ini 1/3 akar 3 sama dengan depannya apa? KL per samping. Sampingnya 5. Nah, berarti untuk mendapatkan KL yang 5-nya ini harus kita usir ya. Kita usir ke sebelah mana? Ke sebelah kiri. Jadi apa? Jadi kan bagi, usir ke kiri jadi kali. Jadi 5 dikali 1/3 akar 3. Jadi 5/3 akar 3. Nah, kita lanjut. Yuk lanjut ke yang kedua. Kita akan mencari MK. MK itu sisi miring. Diketahui samping. Ya, sebetulnya depan juga udah ada ya. Boleh. Samping miring, sami. Apa? Cos ya. Berarti untuk mencari MK kita gunain cos. Cos 30 sama dengan sami, samping per miring. Cos 30 derajat berapa? Setengah akar 3. Mana? Nah, cos 30 derajat setengah akar 3. Ini setengah akar 3 sama dengan sami. Sampingnya 5 per miring. Miringnya KM. Ya, gini ya. Oke, kalau kayak gini gimana untuk mencari KM-nya? Ya, mencari KM kemana? Nah, ke kantin. Enggak ya? Nih setengah akar 3. Ini kan pindahin aja KM-nya jadi KM. Jadi kali KM sama dengan 5. Oke, berarti KM-nya sama dengan 5. Akar 3-nya pindah jadi bagi akar 3. 2-nya pindah juga jadi kali 2. Gini. Sama dengan 10 per akar 3. Kita rasionalkan dikali akar 3 per akar 3. Berarti sama dengan akar 3 kali akar 3 jadi 3. Jadi 10/3 akar 3. Oke. Ini untuk soal yang pertama ya. Ketahui sudut salah satu sisi dan ditanyakan sisi yang lainnya. Kita lihat contoh soal yang kedua. Perhatikan gambar di bawah. Segitiga ABD, siku-siku di A dan segitiga BCD, siku-siku di C. Tentukanlah panjang CD. Ini ya tanda tanya yang panjang CD-nya. Oke. Yang diketahui yang AB dan ini. Oke. Untuk mencari CD berarti kita harus cari dulu salah satu sisi yang ada di segitiga BCD. Carinya gimana? Oke. Carinya kita gunain yang ini ya, yang segitiga ABD. Coba perhatikan sekarang, fokus dulu ke yang sudut atau segitiga ABD-nya. Kita tentukan dulu mana miring, samping, dan depannya. Oke, yang miringnya yang mana? Yang BD ini sisi miringnya.
miring. Kemudian yang depannya yang AD ini depan, dan sampingnya yang ini samping. Oke. Nah, salah satu sisi yang ada pada segitiga BCD yaitu sisi BD. Kita cari dulu sisi BD-nya ya. Oke. Artinya kita mencari sisi miring yang sudah ada samping. Samping, miring, sami. Gunain apa? Cos ya. Gunain cos. Berarti cos 45 sama dengan sami. Cos 45 berapa? Setengah akar 2. Mana? Nah, cos 45 setengah akar 2. Setengah akar 2 sama dengan samping. Mana sampingnya? 10 per miring. Miringnya yang BD. Ini kayak tadi lagi ya, BD-nya kita pindahkan dulu. Jadi setengah akar 2 BD sama dengan 10. Sehingga BD-nya sama dengan 10 per akar 2. Ini akar 2, 2-nya dikalikan kali 2. Atau 20 per akar 2. Kita rasionalkan, dikali akar 2 per akar 2 jadi 20 per 2 akar 2 sama dengan 10 akar 2. Nah, sekarang BD-nya udah ada nih, 10 akar 2. Kita sekarang gunain segitiga BCD untuk mencari yang DC. Tentukan dulu mana miring, mana depan, dan mana samping. Pada segitiga BCD, yang miringnya yang paling panjang atau yang tidak kena ke siku-siku. Yang mana? Yang BD. Nah, ini miringnya. Miring ya, yang BD. Kemudian yang depannya, ini depan. Depannya ini set. Nah, depannya ini BC. Ini depan. Dan DC-nya ini samping. Oke. Kita cari adalah sisi samping. Yang sudah ada sisi miring, berarti samping, miring, sami. Apa itu? Cos. Cos 60 sama dengan sami ya. Cos 60 berapa? Setengah. Cos 60 setengah. Oke, setengah sama dengan samping. Nah, sampingnya DC. DC per miring. Miringnya 10 akar 2. Sehingga DC-nya sama dengan setengah. Ini pindahkan atau kita usir jadi kali 10 akar 2. 10 bagi 2 jadi 5 ya. 5 akar 2 sama dengan DC. Nah, DC-nya dapat. Jadi untuk mencari DC, kita cari dulu salah satu sisi pada segitiga BCD ya. Contoh berikutnya, ini contoh 2.5. Seorang ahli biologi ingin mengetahui lebar sebuah sungai sehingga alat yang dipasang untuk mengetahui polutan dalam air sungai dapat diatur dengan baik. Jarak dari ahli biologi berdiri pada tempat yang akan dipasang alat titik di A adalah 100 kaki dan sudut pandang pada alat di seberang sungai yaitu di titik C sebesar 30 derajat. Lihat gambar, hitunglah lebar sungai tersebut. Oke, nah ini sebetulnya soal yang sudah pernah Pak Komar bahas di video sebelumnya. Namun karena video sebelumnya belum diajarin mengenai sudut istimewa, jadi kita menggunakan kalkulator. Nah, untuk hari ini karena kita sudah belajar sudut istimewa, ini tidak menggunakan kalkulator. Nah, perhatikan di sini kita fokus ke soal yang ini. Ditanyakannya kan lebar sungai, berarti yang AC, yang white-nya, ya. Nah, sudut kita tentukan dulu pada segitiga ini mana samping, mana miring dan mana depannya. Ya, untuk yang miring dulu biar gampang, yang miring dulu berarti yang ini miring.
ya. Kemudian depan sudutnya yang W, ya ini depan, dan yang ini samping. Samping. Oke. Diketahuinya sisi samping. Kemudian ditanyakannya sisi depan. Depan, samping, desa, berarti pakai tan, ya. Punya paketan. Oke. Paket-paketan ini berarti tan 30 derajat dengan depan per samping derajat. Di sini tan 30 derajat sama dengan sepertiga akar 3. Di sepertiga akar 3 sama dengan depannya yang W, ya, yang lebar. Yang lebarnya per sampingnya 100 feet. 100. Sehingga lebarnya ini yang 100-nya kita usir jadi kali, ya. 1/3 akar 3 dikali 100, jadi 100/3 akar 3. Nah, gini ya, 100/3 akar 3. Oke, soal berikutnya adalah hitunglah nilai dari setiap pernyataan trigonometri berikut. Yang A-nya sin 60 dikali cos 30 ditambah cos 60 dikali sin 30. Oke, kita jawab dulu untuk soal yang A. Yang A, JWB, ya. JWB, yang A-nya sin 60 tuh setengah akar 3 dikali cos 30 setengah akar 3 juga, ya. Ditambah cos 60 setengah dikali 30 setengah. Setengah kali setengah jadi 1/4. Akar 3 kali akar 3 jadi 3. 3/4. Ditambah setengah kali setengah 1/4 sama dengan 3/4 tambah 1/4 jadi 4/4 sama dengan 1. Untuk yang bagian B-nya. Bagian B-nya di sini, ya. Bagian B. 2 dikali tan 45 kuadrat. Berarti 2 dikali tan 45 jadi 1 kuadrat ditambah cos 30 setengah akar 3 dikurang sin 60 setengah akar 3. Ini dikuadratin, ya. Sin 60 kuadrat. Ini kuadrat. Oke. 1 kuadrat jadi 1 kali 2 jadi 2 ditambah setengah akar 3 dikurang, ini akar 3 dikuadratin jadi 3, 2 dikuadratin jadi 4, 3/4. Kita samakan penyebutnya jadi per 4 semuanya. Ini kan per 1, ya. 4 bagi 1 4 dikali 2 8 ditambah 4 bagi 2 2 dikali 1 2 akar 3. 4 dibagi 4 1 dikali 3 jadi 3 sama dengan 8 kurang 3 5 ditambah 2 akar 3/4. Nah, ini, ya. Demikian video pembelajaran dari Utak-Atik Matematika. Semoga kalian dapat memahami apa yang Pak Komar sampaikan. Jangan lupa untuk subscribe serta nyalakan notifikasi loncengnya agar kalian bisa mendapatkan update video terbaru dari Kak Komar. Ketemu lagi sama Pak Komar di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.